Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku dengan Farah Mutia Putri dengan NIM 0305202017. Di sini aku akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia aku, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Junaida NPD. Nah, di sini materi yang akan aku jelaskan adalah kutipan. Sebelumnya, agar teman-teman tahu apa saja yang akan aku bahas, tonton terus ya videonya. Nah, jadi pengertian kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Lalu aku akan menjelaskan mengenai jenis kutipan. Di sini kutipan digolongkan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di mana kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Lalu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Nah, setelah aku menjelaskan mengenai pengertian kutipan dan jenis kutipan, di sini aku akan menjelaskan mengenai teknik-teknik mengutip. Teknik-teknik mengutip dibedakan menjadi dua, yaitu teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, aku akan menjelaskan teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya juga dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini terdapat dua bagian lagi, yaitu lebih dari 4 baris dan tidak lebih dari 4 baris. Tidak lebih dari 4 baris ini terintegrasi dengan teks, diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Dan jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Lalu mencantumkan sumber referensi. Di sini contohnya aku kasih ke teman-teman, yaitu Amir mengatakan, lalu tanda kutip 2, yaitu isinya bahasa Rusia merupakan rumusan bahasa Slavia yang paling banyak dipertuturkan. Bahasa Rusia termasuk kelompok timur bahasa-bahasa Slavia, rumusan bahasa Indo-Eropa, sehingga berkerabat dengan bahasa Sanskerta, Yunani, dan Latin. Lalu titik dan dikurungi yaitu 2006, tanda titik 2, 285, tutup kurung dan diberi lagi tanda kutip 2. Dan untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, yaitu syaratnya kutipan dipisahkan dari teks utama. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai kutipan tak langsung. Beberapa karakteristik kutipan tak langsung yaitu yang pertama, terintegrasi dengan teks utama, tidak diapit oleh tanda kutip. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi, begitupun jika 1,5 spasi atau 2 spasi. Mencantumkan sumber kutipan. Di sini aku akan memberi contoh, yaitu bahasa Rusia digolongkan sebagai bahasa tingkat 3, yaitu bahasa yang cukup sulit dipelajari oleh orang berbahasa ibu Inggris asli dan membutuhkan waktu 780 jam intensif untuk bisa berbicara bahasa Rusia dengan cukup lancar. Amir 2006.2 286. Dengan demikian dapat kita katakan. Nah, setelah aku menjelaskan mengenai teknik mengutip berdasarkan bentuknya, di sini aku akan menjelaskan mengenai teknik mengutip berdasarkan penulis sumbernya. Yang pertama yaitu ada catatan tubuh atau biasanya teman-teman bisa bilang body note.
Dalam body note ini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur tersebut nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Contohnya Suwarna buka kurung 2004.4 tutup kurung, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Lalu aku akan menjelaskan mengenai catatan kaki atau footnote. Unsur catatan kaki yaitu nomor petunjuk, nama pengarang, judul karangan, data kepustakaan, dan halaman. Nah, contoh dari footnote ini yang pertama itu teman-teman itu biasanya footnote itu diletakkan di bawah sebelah kiri sebuah makalah misalnya contohnya. Nah, biasanya itu dia diberi angka yang diletakkan di atas seperti kuadrat atau kubik atau apa, tapi dia diletakkan di depannya ya teman-teman, di atas di depannya. Lalu seperti yang aku lihat contohnya ini, Heri Guntur Tarigan menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa, Bandung Angkasa 2008 halaman 5. Jadi dalam penulisan catatan kaki tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur catatan kaki. Hal ini akan terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali, maka kutipan-kutipan selanjutnya cukup dengan istilah ibid, log, cheat, dan op atau cheat. Nah, setelah aku menjelaskan mengenai teknik-teknik mengutip kutipan, di sini aku akan menjelaskan mengenai kiat-kiat kutipan. Yang pertama yaitu menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Dan yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaliknya dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi hal pembenaran atau pendapat penulis. Nah, yang ketiga yaitu menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan penyampulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan yaitu konsep sama. Namun, dalam membandingkan beberapa kutipan, dari kesamaan tersebut, penulis dituntut untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaannya. Baiklah teman-teman, sekian video aku. Jika dalam penjelasan aku banyak kekurangan, aku mohon maaf ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like ya video ini, dan jangan lupa di subscribe juga channelnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.